Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba bahas kembali untuk pair Euro USD. Ya, kalau kita perhatikan memang pair ini sudah banyak orang yang nyangkut ya. Kalau misalkan kita lihat memang ini sudah harga yang cukup rendah untuk si Euro USD ini. Di harga 49 ya. Jadi memang sudah turun cukup banyak dari harga 6.000 ke 49, dan kalau dia breakout dari area ini ya, dari area support ini, maka nextnya itu ada di 0.99662. Ini adalah support ya yang terdekat. Kemudian ini ada di 99.4398, dan yang terakhir itu ada di 99.069. Jadi bisa dikatakan area ini, jadi angka satu pas ya di 1.000 sekian, itu adalah support terakhir dia. Dan si pergerakan dari euro ini juga kalau kita perhatikan secara daily-nya, itu penurunannya juga masih kuat. Hanya saja kalau kita lihat berdasarkan volume profile, penjualan dia itu sudah melemah di sini, atau penurunan dia itu secara volume itu sudah lebih kecil dari volume di hari sebelumnya. Dan memang dia juga dari tadi kalau kita perhatikan dia itu bertahan di area support ya. Jadi memang dia itu sempat sideways di area support ini, dengan penurunan terendahnya itu ada di harga 38. Nah, penurunan dari euro ini sendiri juga kalau kita perhatikan ya, dari si kenaikan DXY ini cukup tinggi naiknya. Dan kalau kita ukur dengan menggunakan si Fibo extension, di sini the next target DXY itu ada di 109.127, dan terdekatnya itu kalau kita ukur dengan menggunakan support resisten yang ada, kita ambil yang mingguannya aja di sini. Nah, kalau yang mingguan itu paling dekat itu ada di level harga 108.6, dan tertinggi terjauhnya itu ada 108.7. Nah, ini terakhir disentuh itu bulan Oktober tahun 2002, lalu ada lagi di 108.9 ya, 108.9, dan tertingginya itu ada di 109.7. Tapi berdasarkan Fibo extension yang ada yang saya buat di sini, itu nextnya itu ada di 109.127, yang artinya kalau dia break dari sini, targetnya itu ada di 109.79. Yang artinya nanti si euro ini juga akan turun kurang lebih ke harga 99.069 yang ada di sini. Dan ini juga ada di harga tahun 2002 ya. Ini ada tahun 2002 kalau kita perhatikan di time frame daily-nya dia. Kita pakai weekly. Nah, ini adalah area support terendah dia di 99.069. Lalu ini 99.493 S338 itu juga ada support dia, dan yang ini di 99.662 itu juga ada support dia, dan terdekat itu yang saat ini sedang menahan harga itu di 1.000. Jadi memang secara pergerakan ya, secara weekly-nya juga kalau kita perhatikan volume itu, volume penurunannya itu sudah melemah, volume penurunannya ya. Tapi kalau secara candle sini masih full of seller semua, atau candle bearish itu masih lebih menguasai si pasar itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat lagi di daily juga dia melemah, dan di time frame 4 jamnya ini, nah volume ini menguat. Ya artinya sebenarnya masih ada penurunan lanjutan, tapi kalau misalkan ini berhasil close di atas 155 ya, artinya nanti si volume ini akan berubah menjadi warna hijau ya, nantinya ini akan berubah menjadi volume si area buyer itu sendiri. Nah, ini adalah last stop-nya dia di 1.00 ini. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, kalau dia pullback dari area sini, maka terdekatnya itu ada di tes ke area supply-nya dia di level harga 678,
dan 1141. Ini adalah area test supply dia terdekat. Berdasarkan pergerakan yang ada ya, di sini udah komplit nih dia membuat low yang baru. Ya, ini kan low pertama, ini low yang kedua, ini low yang ini low pertama, low kedua, ini low ketiga. Nah, ini adalah koreksi dia ketiga. Dan memang kalau kita perhatikan di koreksi yang ini, dia itu tren itu masih turun secara keseluruhan. Dan mungkin dia akan pullback dalam waktu dekat ini ke harga 1687 atau ke 1092 ya, di sini. 1100-an, 1154. Kalau dia breakout dari sini, maka dia turun ke antara support-support yang di sini, terendahnya di 990, di 99.069. Lalu tertingginya itu kalau dia pullback dari sini itu ada di level harga 1159 dan tertingginya itu ada di 1928. Ini ada high yang sebelumnya yang harus tembus. Jadi kalau dia mau break atau mau keluar dari area sideways atau downtrendnya dia, minimal dia harus break out dulu dari sini. Lalu nanti target dekatnya itu di fresh supply-nya itu di harga 2400 sampai 2728, dan next-nya itu ada di sini di harga 3500 sampai 3832. Ini adalah next supply-nya dia tertingginya. Jadi ini semua juga tergantung dari pergerakan DXY sendiri ya. Selama ini DXY kalau kita perhatikan memang dia coba untuk menembus height-nya yang saat ini, tapi masih coba tembus ya dengan pelan-pelan. Untuk support DXY sendiri juga ada di 108.258, yang artinya kalau DXY ini mau turun ya, dia mau koreksi, dia minimal harus bisa breakout dari 108.258 ini, dengan target terdekat itu ada di 108, dan setelah itu ada di level harga 107.2 ya. 107.2 ini juga kalau kita perhatikan ada area di 107.5 ini, ada area supportnya dia atau area trendline dia. Ini kita juga harus hati-hati nih. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Memang secara teknikal dia itu akan cenderung koreksi dulu ke atas ya. Tapi kalau secara penekanan harga itu masih terus turun ke bawah. Ya semoga malam ini DXY bisa segera pullback. Jadinya kalau kalian yang nyangkut di Euro USD ini bisa segera untuk take profit atau keluar dari market ini. Terima kasih. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Ya, nanti akan kita bahas lagi. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.